Halo Mbak Ara, apa kabar? Mas Merto, baik, sehat, bahagia, berkelimpahan. Bisa cerita nggak? Dulu itu awal terbentuknya ini Lintas Nusa Travel Indo ini kenapa sih? Oke, jadi sebetulnya Lintas Nusa Travel Indo ini terbentuk itu karena melihat di Indonesia itu sebagai salah satu populasi dengan negara muslim yang paling banyak, salah satunya ya di dunia. Nah, dari permintaan umroh, haji itu kan juga sudah setiap tahunnya itu kan meningkat tuh, lama dengan halnya permintaan ibadah untuk umat Kristiani. Nah, mulai dari situ induk perusahaan Dinasti Nusantara itu mulai nih berpikir untuk membentuk Lintas Nusa Travel Indo ini. Jadi kita menyeimbangkan untuk ibadah umat Kristiani dengan ibadah umat Muslim. Jadi itu menjadi salah satu segmen yang tumbuhnya itu signifikan di Indonesia. Nah, tadi kan menarik nih, ada yang tur umroh dan haji ya kalau nggak salah. Lalu Holy Land. Holy Land itu berarti di Yerusalem dan sekitarnya. Yes. Kalau untuk umat agama lainnya lagi misalkan itu juga ke depan ada juga nggak kira-kira? Untuk saat ini memang kita berfokusnya karena di umroh dan Holy Land dulu, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Pasti kedepannya tetap ada untuk ibadah umat yang lain. Memang yang sering sejauh ini yang sering traveling memang dua kelompok. Oke, ini sudah berapa lama? Hampir setahun ada kali ya? Setahun sudah ada. Oh, nah untuk perjalanan pertama kemarin kan sempat ke Turki ya? Iya. Kalau dari pengalaman kemarin ke Turki, Mbak Ara apa yang didapat, maksudnya dari customer yang ikut, apakah ada yang pernah cerita kemarin begini-begini? Karena kemarin di Turki sudah banyak peminatnya juga, jadi ada beberapa itu yang mengusulkan nih, apakah ke depan sebenarnya awalnya itu kita fokusnya ke umroh dulu, karena kan targetnya dari per tahun itu kan permintaan banyak banget tuh. Lalu dari Turki kemarin sudah ada yang mengontak kapan nih bakal ada Holy Land lagi kayak gitu. Jadi kita mulai untuk buka Holy Land ini. Oke. Nah, kalau misalkan nih saya misalkan mau jalan-jalan nih. Nah, proses teknisnya itu kayak apa? Apakah saya daftar terus minggu depan berangkat atau gimana? Bisa cerita mungkin ambil sampel misalnya kemana gitu? Kemarin itu sudah ada salah satu juga yang menghubungi dari kami. Jadi untuk teknis pendaftarannya sendiri bisa menghubungi ke admin kami. Nanti ada kami bantu kontaknya untuk nomornya itu. Nanti kita dari permintaan itu kita buatkan itinerary-nya, Mas. Jadi kemungkinan besar kita harus menunggu dari permintaan itu tempat-tempatnya mana aja. Jadi kita susun itinerary-nya, kita susun budgetingnya. Apakah dari permintaan itu sudah sesuai comparing-nya harga dari tempat, harga dan ke hotel seperti itu, destinasinya apakah sudah sesuai. Nanti kalau sudah sesuai nanti kita bisa bantu proses untuk perjalanannya. Oke. Dengar-dengar bocoran di awal tahun ini ya? Sekitar bulan Februari dan Maret kita sudah mulai memberangkatkan dari jamaah yang seharusnya kita berangkat di September kemarin. Cuma memang September kemarin pas panas-panasnya kan di sana. Terus diubah dari Maret ini. Iya. Sudah cukup banyak yang ikut, Mbak. Yang mendaftar maksudnya. Sudah cukup banyak, kemarin itu sudah sampai berapa jamaah ya? Sampai 2 pesawat, Mas. 2 pesawat? 2 pesawat untuk Holy Land sendiri. Itu baru gelombang pertama. Kita sudah mulai buka gelombang kedua, gelombang ketiga ini. Dan banyak yang antusiasme juga oke ya? Ya, cukup. Oke. Kan sudah hampir 1 tahun nih Lintas Nusa. Ada evaluasi atau ada pengembangan apa nih nanti di tahun ini 2025 kira-kira? Kalau evaluasi sendiri karena umroh saat ini sudah berjalan cukup baik ya, Mas ya. Kita dibantu untuk umroh sendiri kita dibantu dengan Swandra. Lalu kalau Holy Land itu mungkin jadi evaluasi buat kami karena kan masih ada beberapa keadaan yang tidak cukup memungkinkan di sana untuk diadakan ibadah. Jadi kita memaksimalkan di tahun ini jika keadaan sudah cukup baik, kita evaluasi dari sebelumnya. Kita mulai memberangkatkan Holy Land di tahun ini gitu, Mas. Oke, jadi nah untuk wilayah yang dijangkau itu mana aja nih, misalkan apakah semua negara bisa atau
mana yang kira-kira yang maksudnya wilayah dalam jangkauan ini? Untuk ini kita berada di wilayahnya Asia dulu. Rencananya di tahun ini juga kita berangkatkan untuk di Korea dan Jepang. Cuman tidak memungkiri untuk semua wilayah negara kita bisa untuk memberangkatkan itu. Semua negara yang memang ada aksesnya ya. Kalau saya mau piknik ke Kutub Selatan gitu enggak. Loh, siapa tahu kan ada orang-orang yang maksudnya tujuannya ekstrim dan sebagainya, itu kan siapa tahu ya kan. Nah, Lintas Nusa sendiri ini kan selain wisata religi ya, kita apakah itu umroh, haji dan juga Holy Land itu melayani kemana aja sebenarnya. Kalau terutama nih anak-anak muda ini yang suka traveling dan sebagainya, itu kan mungkin pikiran mereka, wah kalau misalkan piknik harus kuotanya harus sekian kan ribet. Ya kan, ya kalau teman-temannya mau diajak jalan-jalan, kalau enggak, misalkan dia terbatas hanya satu kelompok, itu bisa enggak? Nah itu nanti bisa Mas, seperti kayak di Turki kemarin, untuk pengalaman di Turki kemarin, nanti ke depannya jika ada permintaan lagi, untuk misalnya kita ke Thailand nih, atau ke Singapura nantinya, kita buatkan itinerary-nya. Jadi semisal itu satu kelompok pun, nanti kita coba buatkan itinerary-nya dengan budget yang bisa dikonversi lagi. Nah, kalau alamatnya sendiri di mana sih ini? Kan kalau misalkan orang yang tertarik ini mau jalan-jalan, ini sendiri lokasinya di mana tepatnya di Solo ini? Kalau di Solo ini di Jalan Bakel nomor 10, Ruko Batas Kota, Banyuanyar, Surakarta. Oh, dekat sama gerbang tol ya. Saya dengar juga bisa melayani untuk cruise ship ya. Cruise ship ada rencana seperti itu, Mas. Ada, tapi sudah ada yang berminat untuk ke sana atau bagaimana? Sudah ada yang mengontak untuk ke sana. Ini kami sudah untuk itinerary-nya sudah kami buatkan juga. Cuman masih harus ada dealing itu seperti. Oh, tapi ada kemungkinan bisa ya? Bisa. Oke, Mbak Ara, kalau misalnya kayak tur Holy Land dan tur umroh haji itu dari pihak Lintas Nusa itu menyediakan apa saja untuk keperluan jemaah ya, untuk misalkan dalam perjalanan itu? Untuk yang pertama sebenarnya kita juga membantu untuk jamaah itu membuat paspor, Nas. Jadi paspor sini juga terima jasa itu ya? Iya betul. Jadi untuk mempermudah jamaah itu sendiri, pembuatan paspor dan visa itu dari kami juga. Kalau sendiri dalam arti misalkan mau umroh ataukah mau ke Holy Land itu, dari konsumen sendiri apa yang harus disiapkan selain paspornya? Kan paspor bisa dari sini sekalian, visanya juga. Nah itu harus berapa lama prosesnya untuk pengurusan itu? Kalau proses paspor sendiri tidak cukup lama sih Mas. Untuk estimasinya itu bisa didapatkan itu 1 minggu atau paling lama pun 1 bulan sih Mas. Kalau visa tersendiri, visa Holy Land itu kan kita tergantung sama maskapainya nih. Kita kan belum bisa mengeluarkan kalau keadaannya itu kan masih belum cukup aman. Betul. Tapi kalau visa pasti sudah. Jadi tetap kontak-kontakan sama maskapai itu karena yang akan mengangkut sampai lokasi ya. Lalu untuk benefitnya sendiri dari Lintas Nusa itu kami ada koper. Nanti kami berikan koper itu sudah include di dalam itinerary tersebut. Nah nanti kalau sebelum keberangkatan, kami kan biasanya ada manasik haji nih atau briefing juga. Nanti tetap ada briefing tersebut. Untuk penjemputannya sendiri, kami tidak perlu dari bandara langsung. Nanti kami ada di satu titik kumpul, misalnya seperti di manasik haji. Nanti kita titik kumpulnya di hotel. Setelah itu kita berangkat langsung ke bandara itu sama-sama dengan fasilitas dari Lintas Nusa. Oke. Nah, dari misalkan kalau yang jemaah umroh itu apakah tanggalnya dari sini ditentukan atau bisa milih sendiri nih jemaah? Kalau di sini dan juga Holy Land-nya. Kalau ini tuh kita pakai harga per musim ya Mas ya. Jadi setiap musim apa itu? Musim Diriyah, musim apa? Jadi karena ada musim-musim untuk keberangkatan haji sendiri seperti itu. Nah nanti keberangkatannya tanggal tersebut itu kami yang menentukan. Kalau haji ya pasti ada kan barengan ya, biasanya dari Indonesia juga ada. Umroh sama Holy Land itu apakah mereka bebas menentukan? Kami sebenarnya bisa bebas menentukan sih Mas untuk tanggalnya ya. Untuk upahnya aja atau Holy Land karena kami melihat ada mungkin bisa di musim Natal atau musim Paskah.
tanggal-tanggal bulan-bulan tersebut. Cuma nanti kita melihat lagi untuk Holy Land itu bagaimana kondisi di Yerusalem tersebut. Maksudnya dari segi keamanan juga dan lain-lain ya. Oke. Bara, ini kan kita tadi sudah ngobrol teknis ya tentang perjalanan dan sebagainya. Saya ingat kalau ada teman saya itu yang pernah ikut ke Turki, mungkin dia bisa cerita kali tentang pengalaman ya kan, testimoni ya kan. Saya sendiri kan kemarin ikut ya ke Turki ya, itu 11 hari kalau nggak salah. Itu memang dari biayanya kan memang terjangkau, lalu sampai di sana fasilitasnya juga oke. Nah, apakah nanti di tempat-tempat yang lain juga sama seperti itu? Maksudnya dari secara biaya terjangkau, tapi yang kita dapat itu plus dalam arti ya, bisa atau gimana? Mungkin bisa cerita. Untuk perbandingan pasar dengan yang lain, untuk tour sama travel yang lain, mungkin harga kita bisa ikut bersaing ya Mas ya. Cuman untuk benefit memang kita selalu menyediakan untuk grade-nya selalu A. Seperti itu. Jadi seperti yang di Turki kemarin, mungkin hotelnya kita juga menyediakan untuk bintang 4 juga. Jadi selalu grade-nya, benefitnya tetap yang kami fokuskan utama di grade itu, biar didapatkan oleh jamaah. Oke. Saya panggil aja nih teman saya ini, Bang Arpan ini. Saya lupa ini malahan ya. Dia kan masuk dia. Supaya Bang tahu juga ini wajahnya, nggak pernah keluar. Nah, Bang Arpan ini kan kemarin pernah ke Turki ya, ikut. Pas keberangkatan ke Turki, karena ini pengalaman pertama ke Turki ya, otomatis deg-degan lah. Apalagi lintas Nusa waktu itu masih tergolong baru awal. Deg-degan lah gimana nanti sampai di bandaranya itu, gimana pelayanannya di sana. Tapi yang terjadi, jadi selama 11 hari di sana itu kita benar-benar bisa liburan lah ya, karena ada tuh liburan tuh. Jadi kadang ada yang liburan tapi kita masih mikir gitu loh. Jadi kadang-kadang ada kendala ini kendala itu, tapi ini benar-benar liburan, kamu nggak usah mikir yang lain gitu loh. Sampai di sana tuh benar-benar liburan, kamu dilayani dengan baik, terus aman. Hotelnya juga Betul, fasilitas. hotelnya itu keren-keren, jadi bintang 5 lah ya. Padahal nggak ada yang bintang 1 ya, nggak ada. Pokoknya nggak ada bintang 1, bintang 5 semua. Dan makanan di hotel juga enak-enak, disesuaikan. Jadi punya space tempat masing-masing kayak gitu. Jadi nggak bercampur dengan yang lainnya. Jadi kita ada tempat khusus gitu loh. Jadi makan bisa dinikmati gitu sih. Mantap sih menurut gua. Sesampai di bandara ya, keberangkatan internasional. Agak surprise juga sih, karena semuanya udah diatur. Oke. Jadi semua sudah diatur, kita tinggal duduk manis, terus check-in juga semuanya udah selesai, dan paspor juga nggak ada yang masalah. Betul. Ya intinya diperhatikan dari keberangkatan sampai di bandara Turki itu juga sama. Kita tinggal turun, tidak perlu lagi mikir koper, mikir apa. Pesawat mikir, ini. oke banget. Pokoknya kita nggak akan lupain lah soal turbulence gimana. Pokoknya nyaman banget lah pelayanan di pesawat. Pokoknya pesawatnya oke deh. Bukannya murahannya, bukan murahan, tapi keren banget. Pengarahannya jelas. Jadi nggak belibet lah. Pengarahan jelas, terus pas sampai di sana juga makanannya jadi enak-enak, waktunya nggak ada yang sampai asam lambung. Pokoknya pas ke tempat wisatanya juga, wah keren, pilihan tempat wisatanya sih keren. Dan itu juga yang paling keren itu nggak bisa dilupain tuh pas naik balon ya. Jadi pas naik balon, terus ada juga malamnya untuk kita memang happy Turkish night ya. Ada rencana nggak ke depan dengan lintas Nusa mau kemana gitu, kepikiran? Ya, saya harus ikut. Karena pertama udah ngerasain pengalamannya di Turki, memang benar-benar dilayani. Ya, Korea, Jepang saya yakin pasti juga sama. Ya. Oke. Nah, yang terakhir, hari terakhir itu kan kita perpisahannya pakai cruise ship. Sudah ingat nggak? Di Selat Bosporus itu ya. Mantap banget sih itu nggak bisa dilupain sih. Jadi saran aku tuh sekali lah seumur hidup ke Turki aja deh. Nah kalau masalah dengan lewat apa ya, saran saya sepengalaman sih lewat lintas Nusa aja.
Lintas Nusa sih menurut aku itu sudah seperti travel yang udah puluhan tahun ya. Jadi kaget juga sih pelayanannya bisa seperti itu. Jadi nggak rugi lah. Jadi mimpi bisa terwujud, bisa ke Turki didukung dengan pelayanan yang 100% itu benar-benar eksekusinya oke banget sih. Oke. Nah, dari Mbak sendiri setelah mendengar testimoni sekalian closing, kira-kira apa yang mau disampaikan ke banyak orang di luar sana yang terutama anak-anak muda lah, apa yang mereka yang suka traveling, apa tuh? Ya, first of all, aku terima kasih banget dengan Mas Arfan sudah dibantu testimoninya. Walaupun dadakan ya. Oke, saya juga berharap banget kalau teman-teman, apalagi anak muda nih, Gen Z lah, apa Gen Alpha lah, bisa untuk travel itu bisa di Lintas Nusa. Karena apa? Kita juga menyediakan untuk diperbandingkan harga, kita lebih worth it, lebih affordable, benefit juga pokoknya bisa diperbandingkan untuk sama dengan travel lain lah. Oke.